Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik siswa sekolah menengah pertama? Semoga keadaannya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini akan kita coba bahas tentang masa Orde Lama, yaitu untuk materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Tujuan dari pembelajaran ini ataupun setelah melihat video ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan dan juga mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama mulai tahun 1959 sampai dengan 1966. Masa Orde Lama yaitu masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Akan tetapi, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden makin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960
yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuannya pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang mengarah ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Demikianlah masa Orde Lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.